Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizon Effendi. Saya sebagai seorang pengajar di SMK Negeri 1 Gunung Jati. Saya adalah peserta calon guru penggerak Angkatan 7, yang mana pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kuncinya. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, peran pendidikan diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ki Hajar juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak semua yang baru itu baik. Jadi perlu diselaraskan dulu. Indonesia juga memiliki potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi, sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyelesaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, ya kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21. Budi pekerti juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran,
yang kita lakukan sebagai guru. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya. Dalam mengembangkan budi pekerti, kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti, akhlak mulia kepada anak. Dalam pembelajaran di kelas, hendaknya kita juga harus memperhatikan kodrat anak yang masih suka bermain. Lihatlah, ketika anak-anak sedang bermain, pasti yang mereka rasakan adalah kegembiraan. Dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikirannya. Hendaknya guru juga memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak mudah bosan. Apalagi menggunakan permainan tradisional yang ada. Selain menyampaikan pembelajaran melalui permainan, kita juga mendidik dan mengajak anak untuk melestarikan kebudayaan. Dan hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya, sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan atau ing ngarso sung tulodo, membangun semangat atau ing madio mangun korso, dan memberikan dorongan atau tut wuri handayani bagi tumbuh kembangnya anak, menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Nah, itulah pembahasan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya bahas. Demikian, kalau ada salah dan janggal, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.